104.4 FM Semarang Female Station. Hai, halo, assalamualaikum Krotimal dan selamat malam, apa kabar? Nightmare on the Emerald FM siap ya malam hari ini. Dan saya single Krotimalda. Mas Febri kebetulan lagi kurang fit gitu ya, jadi gak bisa datang buat siaran malam hari ini. Semoga sih walaupun gak ada Mas Febri tetap tidak mengurangi antusias teman-teman buat menceritakan pengalaman mistis yang Anda alami di sini ya. Ada saya Taufik Asyafi Malda 110 Kroti Malda. Terima kasih untuk yang sudah gabung di sini. Ada banyak ya yang sudah say hi. Ada Mbak Liani, Amalia di Demak ya. Malam ini ada Nightmare on the Air? Yes, ada. Mas Wijono di Gedawang juga thank you. Terima kasih juga untuk Mas Adi Anwar. Terus terima kasih untuk Mas Ridwan di Krapyak ya. Mas Budi Alpafil di Barito. Mohon maaf kebetulan malam hari ini Mas Febri nggak datang nih Mas ya, jadi saya nggak bisa bahas yang waktu itu sempat diceritain sama Mas nih kayaknya nih. Mas Budi bukan ya waktu itu yang sempat cerita ke saya ya, waktu siaran Solar Session ya, atau Mas Soni Sabarino ya, saya lupa ingat loh. Ada Bairawati di Tamrin, terima kasih juga. Mas Eko Yulianto di Semarang. Lamper maksudnya ya. Ada Mas Bayu Atmaja di Bangetayu juga thank you. Terima kasih Mbak Sinta di Puri Anjasmoro juga ya. Mas Govinda selamat malam. Dan terima kasih juga untuk angkringan Mang Asep ya di Gonoharjo Boja sana, temannya Reza Pratama. Luar biasa selalu dengerin cerita horor ya. Baiklah, Krotimal deh. Kita mulai ya malam hari ini, dan saya bakal putar beberapa lagu, baru nanti akan kita mulai di sesi yang pertama. Satu sih, saya mau ngomong apa ya? Sesi yang pertama itu dimulai dari jam 10:30 ya sampai nanti jam 12 malam Krotimal. Terus baru dilanjutin di sesi yang kedua sampai jam 1 dini hari, maksudnya itu ya. Silahkan buat Anda yang punya pengalaman mistis, chat dulu ya Krotimal, kirimkan ceritanya singkat aja atau say hi dulu aja di 0811 27 1044. Jangan langsung telepon, WhatsApp dulu aja, kirim teks dulu ya di 0811 27 1044, baru nanti biar saya yang follow up ya. Kita mulai, dan selamat datang di Nightmare on the Air bareng saya Taufik Asyafi Malda 110. Imelda 104.4 FM Semarang Female Station. Kita mulai Krotimalda untuk Nightmare on the Air Imelda FM, dan terima kasih untuk yang sudah ngikutin di TikTok ya. Banyak yang WhatsApp, kok tumben sendirian. Iya nih bro. Mas Febri lagi kurang enak badan ya, jadi gak bisa hadir malam hari ini. Semoga tidak mengurangi antusias teman-teman untuk menceritakan pengalaman mistisnya di sini di Nightmare on the Air ya. Walaupun cuman ada saya penyiarnya satu orang aja, Krotimalda, tapi semoga Anda berkenan untuk tetap menceritakan pengalaman mistis Anda ya. Gampang nanti minggu depan kita bahas lagi sama Mas Febri kalau Mas Febri datang gitu ya. Yang di TikTok terima kasih. Target kita malam hari ini ada 125 mawar ya. Jadi sekarang terpantau ada 108 orang. Kalau satu orangnya satu mawar, it means udah tinggal 20. Oh no. Udah tinggal berapa tuh? Tinggal 17 lagi ya Krotimalda ya. Tinggal 17 lagi. Ya 17 orang lagi. Pokoknya semuanya kalau iuran ya pasti gampang Krotimalda ya. Kayak kita juga gak kerasa ya, ngasih pajak kayaknya cuma sedikit gitu ya. Dikumpul satu Indonesia juga banyak ya yang dikorupsi, maksudnya triliunan. Bercanda pajak ya.
Oke, Kero Timalda, silahkan ya di 0811 27 1044.
Malda 104.4 FM Semarang Female Station. Kita belum dapat cerita pertama ke Roti Malda, jadi Anda belum ketinggalan cerita pun ya. Dan silahkan buat Anda yang punya pengalaman mistis ya, di sini diceritain di Nightmare on the Air ke Roti Malda bareng saya Taufik Kasyafi Malda 110. Silahkan bisa chat dulu di 0811271044 dan nanti biar saya yang telepon balik Anda ya. Pastiin dulu WhatsApp-nya sudah di-update ya, Roti Malda udah perbarui gitu ya aplikasinya, karena kayaknya tadi saya lihat sih hari ini ada pembaruan gitu ya, dan beberapa kali kalau misal terhubung dengan WhatsApp yang belum di-update tuh biasanya putus-putus gitu ya, nggak lancar. Jadi better Anda pastiin sudah di-update ya untuk aplikasinya Roti Malda. Buat teman-teman yang ada di TikTok, buat Anda yang punya pengalaman mistis, ayolah gabung ya di sini di 0811271044. Baik, Roti Malda kayaknya lagi nggak beruntung nih saya kalau sendirian gini ya. Iron Maiden.
Requestnya apa tadi? The number of the beast. The number of the beast. Gak ketemu guys. Seadanya aja kali ya. The Reincarnation of Benjamin Burke. Ini bagus loh. Terus juga thank you untuk Mbak Sinta. Mbak Sinta ini Cemetery Gates. Cemetery Gate. Cemetery Gate dari Pantera. And then ada Mbak Irawati. Di mana ya Mbak Irawati ya? The Spirit Carries On, Dream Theater. The Spirit Carries On, Dream Theater. Well guys, ya karena gak ada yang cerita, kita putar lagu aja ya. Tapi nanti kalau misal ada yang mau gabung ya silahkan, bisa gabung aja buat cerita di sini di Nightmare on the Arimalda FM. Arimalda 104.4 FM Semarang Female Station. Anda masih dengerin Nightmare on the Arimalda FM Arimalda, dan saya masih berharap semoga masih ada yang bisa gabung untuk menceritakan pengalaman mistis Anda Arimalda. Walaupun malam hari ini gak ada Mas Febri, tapi ya semoga bukan karena Mas Febri Anda mau bergabung gitu ya Arimalda, tapi karena Anda sendiri memang ya antusias untuk bisa menceritakan pengalaman mistis Anda di sini ya, di acara ini Nightmare on the Arimalda FM. Dan terima kasih untuk teman-teman yang tetap gabung ya di TikTok juga, thank you. Yang ada di 104.4 FM juga terima kasih. Yang dengerin melalui streaming juga thank you. Thank you juga untuk yang sudah request lagu ya Arimalda, setidaknya buat ngisi malam hari ini ya. Kayak mana lagi ya kan Arimalda ya. Jadi saya putar lagu aja sambil nunggu juga, walaupun tetap berharap ya, namanya penyiar ya, namanya acaranya Nightmare on the Air, dan selalu ada cerita ya, tetap berharap kalau ada cerita. Tapi kalaupun gak ada ya nothing tulus aja sih, aku mah orangnya Arimalda. Gitu ya. Jadi silahkan 0811271044 ya, di sini di Nightmare on the Arimalda FM.
Anda masih dengerin Nightmare on the Rimalda FM, Keruti Malda dan Mas Daken. Selamat malam Mas Daken, halo. Halo, selamat malam Mas. Dengar gak Mas? Ya, denger. Jadi ceritanya gimana Mas? Ini kejadian 15 tahun yang lalu. Kejadian ini 15 tahun yang lalu Mas. Iya. Ya ini sambungannya yang pas dulu ada potongan nih Mas. Atau mungkin yang pocong itu coba di remind lagi dia ceritanya gimana? Oh ini, kalau yang potongan baru-baru ini Mas. Yang baru-baru ini. Terus Pertama gimana saya bisa tuh lagi makan. Habis makan kan saya emang rokok belum habis, maghrib itu Mas. Ada satu sekelebatan itu dari arah dapur ke kamar. Otomatis saya nengok Mas. Ya, saya nengok itu di depan pintu itu, persis pintu kamar itu ada pocong Mas. Terus aku ke kiri tak pastikan lagi itu bener hantu apa enggak gitu loh. Ternyata iya. Saya berdiri, habis itu lari 3 jangkah jalan, habis itu lari terus kepleset depan rumah. Itu kejadian pas maghrib, pas adzan itu Mas, adzan maghrib. Itu sebelumnya itu temenku kan main ke sini kira-kira 4 hari yang lalu, yang 4 hari dari kejadian itu ya. Terus saya itu pocong apa di situ ndak ada nih gor-gori itu Mas ya. Terus langsung 4 hari kemudian aku didatengin itu Mas, pocong itu. Jadi gini Mas, dulu itu di depan rumah ada pohon manggis. Nah itu depan pohon manggis itu ada tempat kerinda mayat itu Mas. Kerinda mayat itu, tahu nggak? Nah saya kan ke orang pintar, terus kakak saya ke orang pintar. Ini ada yang nungguin, tapi 3 itu. 3 ada pocong, gendruwo sama yaitu kayak Ratu Pantai Selatan gitu Mas. Nah itu nggak mau dipindah Mas. Itu nggak mau dipindah. Tapi dia nggak mau ganggu. Tapi kenyataannya ganggu Mas. Yang pocong itu. Dulu kan rumahnya di tempati yang namanya Jim. Jim tuh teman saya. Itu kalau dia kan nggak takut hantu, itu nggak takut. Nah itu ada pocong inguk-inguk di cagak itu Mas, di bawah belandar. Terus dikarungin pakai itu loh, sarung, tapi nggak bisa. Jangan tertawa Mas. Nah udah gitu Mas aja gitu Mas. Mas Daken, terima kasih sudah cerita. Aku nggak bisa nanggepin karena nggak ada Mas Febri ya, tapi appreciate karena sudah berkenan untuk memecahkan suasana. Widih, ya nggak sih? Nah mesti nggak bisa, nggak ada Mas Febri itu nggak bisa Mas menjelaskan. Iya. Jadi dia ngomong. Ya, you know lah ya. Tapi thank you loh. Thank you udah dengerin ya. Ini berarti ini ya dengerin sambil juga tapi lihat di TikTok. Iya tau Mas. Tapi gimana? Ini Mas, itu tuh maksudnya itu nggak bisa dihilang kayak. Terus gimana ya Mas ya? Itu nanti aja. Itu nanti aja, tanyanya ke Mas Febri, jangan tanya ke aku ya Mas ya. Dulu kan Mas Febri
ngasih saran, buatin pengajian apa gitu. Tapi nggak bisa mas. Ya mungkin emang udah udah danyang di situ kali ya. Baik, Ini terima nanti kasih. tak kirim, tak fotokan ya mas lokasinya. Oke. Terima kasih Mas Daken. Thank you juga udah kasih. Saya kirimi foto ya. Boleh. Thank you juga udah kasih Yeah. mawar di TikTok ya. Yeah. Thank you. Selamat malam. Selamat istirahat. Mana mas? Ya, enggak. Di belakangnya Mas Daken Kreatif Malda ini ada Mas Sumardika Laksmitasari. Kalau misal berkenan untuk bergabung melalui WhatsApp ya, saya sudah berikan nomor handphone untuk bisa bergabung melalui sambungan WhatsApp call. Silahkan, saya tunggu ya. Oke, Kreatif Malda. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung ya, dan saya masih berusaha untuk dapat cerita malam hari ini. Silahkan. Ada Mas Sumardika, ini online loh, padahal tadi sempat telepon atau saya yang telepon duluan kali ya. Silahkan bisa bergabung di Nightmare. Buat yang ada di TikTok juga thank you. Ibu Eva, apa kabar? Ini Mas Febri absen nih, jadi kayaknya banyak yang nggak tertarik untuk gabung by phone. But it's okay, kita masih berusaha ya, Kreatif Malda ya.
Malda 104.4 FM Semarang Female Station. Saya sudah terhubung dengan penelpon selanjutnya ke Roti Malda. Ada Mbak Dika. Selamat malam Mbak Dika. Iya, selamat malam Mas. Oke, ini Mbak Dika ini makeup artist nih. Iya, iya boleh kalau mau cek di IG. Siap ya. Aku mau ngikut ngejob maksudnya Mbak ya. Pranoto Coro. Oh iya boleh. Ini Mbak Dika berarti sekarang tinggal di mana? Sorry. Saya sekarang tinggalnya di Meteseh di Rawasari. Meteseh itu Mijen bukan ya? Oh bukan ya, bukan Meteseh yang Boja bukan ya? Ini Metesehnya yang Rawasari, Tembalang. Masuknya Tembalang, Pasar Meteseh. Oh ya, oke. Cuman ini kejadiannya bukan di Meteseh ya. Oke. Boleh dimulai ceritanya, silahkan. Boleh ya. Jadi, ya. Ya, silahkan Mbak. Ya. Jadi ceritanya itu waktu saya masih kecil ya, waktu itu ceritanya awalnya dari ayah saya. Bapak saya sakit stroke itu selama 7 tahun, dari saya kelas 2 SD, saya ingat banget kelas 2 SD sampai kelas 2 SMP. Nah, itu bapak saya sakit terus. Sebenarnya tuh banyak kejadian, tapi ini saya singkat aja ya. Jadi, saya itu rumahnya di daerah di rumah susun lah, di rumah susun waktu itu. Nah, di situ kan banyak orangnya ya, kalau rumah susun itu banyak orang di situ. Nah, rumah susunnya tuh saya waktu itu di bloknya saat itu nggak apa-apa ya Mas ya? Ya, nggak apa-apa. Blok G1 nomor 3. G1 nomor 3 itu bagian bawah. Ini rusunnya cuma 2 lantai aja. Kalau rusun rata-rata kan lantainya banyak, ini cuma 2 lantai aja dan saya tuh lantai bawah waktu itu. Depannya tuh ada lapangan gitu, ada lapangannya. Dia bentuknya kayak kotak gitu. Kotak, jadi blok G, terus ini ada blok lain, depan, jadi tengahnya itu ada lapangan gitulah. Nah, waktu pas bapak saya meninggal itu, jadi setelah bapak saya sakit 7 tahun, stroke, terus meninggal. Nah, pas meninggal itu tidurnya itu kan pas bapak saya sakit itu 7 tahun kan tidurnya kan di amben yang zaman dulu itu yang amben kayu gitu loh. Kasurnya tuh kasur kapuk biasa itu loh Mas, kan zaman dulu kan pakainya kan kasur kayak gitu ya. Nah, itu setelah meninggal kasurnya dipakai tidur sama nenek saya, ibu saya. Nah, selama tidur itu kalau malam itu sering didatangi sama sosok poci, matanya merah. Nah, beberapa hari setelah dilihatin itu kan cerita sama ibu saya. Setelah itu sakit stroke juga. Tapi sakit stroke-nya ini nggak lama kayak bapak saya, itu nggak lama, cuman beberapa bulan gitu, nggak sampai setahun. Sakit stroke nggak bisa bangun juga di kasur itu. Jadi kan bapak saya selama stroke itu kan benar-benar yang nggak bisa duduk, jadi benar-benar yang tiduran di kasur, nggak bisa duduk, cuman tiduran, makan di kasur, apa-apa di kasur, mandi sampai apa di kasur. Lah itu nenek saya juga seperti itu, tapi nggak lama. Setelah itu nenek saya meninggal juga. Setelah meninggal, kasurnya itu diambil sama Pak D saya, sama mantan suaminya Bude Sayang. Itu kasurnya diambil, dibawa. Nah, pas dibawa ke sana, sama kejadiannya Mas, dilihatin sama sosok poci juga. Tapi 2 ini pocinya. Kalau nenek saya kan 1, ini 2 pocinya. Matanya merah juga, katanya lihatin sambil posot gitu. Setelah itu beberapa kali kemudian sakit juga. Terus habis itu sudah meninggal itu Pak D saya. Terus jadi waktu itu ibu saya juga pernah, jadi kan itu kan depan rumah saya yang rusun itu kan lapangan kan. Malam-malam itu ibu saya tidur, katanya tuh ada korden itu angin kencang gitu kan, kayak angin gitu. Setengah sadar ibu saya tuh lihat ada kayak
putih-putih gitu. Lah putih-putihnya itu tuh jalan, terus berdiri di samping ibu saya tidur itu. Terus kayak ada kainnya gitu, kata ibu saya itu kayak putih gitu, kain putih mabur gitu loh. Dingin katanya rasanya, tapi ibu saya tuh mau bangun takut gitu. Ibu saya kan cerita sama saya sama adik saya itu di sebelahnya. Tapi nggak berani bangunin, ibu saya juga nggak berani bangun waktu itu. Dan sampai sekarang ibu saya masih bertanya-tanya itu tuh beneran poci apa enggak. Nah pertanyaan saya, ibu saya kan sampai tanya sama tetangga ya, apakah bapak saya waktu meninggal itu dilepas talinya. Tapi orang-orang sekitar, orang yang menguburkan itu ya bilang dilepas tuh dilepas. Nah kalau saya sendiri ya mas, kalau saya kan saya kan Islam, kalau saya percaya kalau orang sudah meninggal itu ya sudah, nggak ada apa kaitannya seperti itu gitu ya. Saya cuma bisa berdoa ya sudah. Terus setelah yang kejadian Pak Di saya yang pakai kasur itu, saya nggak dengar lagi karena nggak tahu kasurnya digimanakan, saya nggak mudah karena juga nggak dikembalikan begitu. Nah menurut adik saya itu kan orangnya bisa kayak gitu lah. Rumah saya itu rumah yang saya tempati itu katanya di situ ada portal. Nggak tahu apa enggak. Tapi katanya sih begitu. Yang jadi menarik adalah karena ketika sebelumnya yang meninggal hanya bapaknya Mbak gitu ya, si Mbah hanya lihat satu pocong, tapi ketika yang meninggal di kasur yang sama ada bapaknya Mbak dan Mbah, si Pak D ini melihat 2 pocong gitu ya. Iya, makanya itu. Dan waktu itu ibu saya kan bersama saya tuh jadi kayak yang masa sih kayak gitu loh. Kan mesti agak sedih juga kan, mesti kayak ya gimana sih, mesti kan keluarga sendiri ya. Terus kayak gitu kan. Saya duduk ini ngomongnya. Maaf ya mas. Tapi posisinya waktu itu sebenarnya kayak mimpi atau diganggu gimana Mbak? Iya dilihatin, nggak mimpi, beneran lihat itu. Sekali atau beberapa kali atau kayak teror gitu atau gimana? Nggak sekali sih, bukan yang sekali, cuman ya nggak yang apa intens gitu, nggak, tapi beberapa kali gitu loh. Dingin. Tapi kalau dicoba digambarin lagi waktu itu posisi pocongnya itu berarti di atas kasur kah? Di depannya persis kan? Oh di depan? Enggak, di depan kan amben kan, amben gitu kan. Nah di depannya gitu loh. I see. Tapi yang dibawa sama Pak D ini kasur atau ambennya atau dua-duanya? Ya, dua-duanya. Oke. Dua-duanya dibawa. Dan itu ya mas, satu lagi ya mas, sebelum bapak sama mbah saya meninggal tuh, saya tuh punya boneka. Bonekanya itu tuh warnanya merah, terus wajahnya itu kayak wajah boneka Susan gitu loh mas. Cuman matanya itu bukannya bisa gerak-gerak. Kalau boneka Susan kan matanya bisa gerak-gerak tuh, bisa kedip-kedip. Ini enggak, matanya tuh kayak mata gambar gitu loh, tapi wajahnya kayak boneka Susan gitu. Nah itu waktu dulu itu tuh aku kalau nyebut tuh boneka hantu, karena beneran itu nyata. Sampai teman-temanku tuh kalau main ke rumahku tuh pasti itu pada teriak kalau itu tuh boneka hantu, karena dia tangannya, aku pernah lihat sendiri, dia tangannya pernah gerak sendiri, terus dia pernah senyum ke aku, matanya pernah bener-bener kayak ngerekak. Padahal kalau dinalar itu tuh matanya tuh gambar, nggak mungkin bisa geser-geser bola matanya, tapi tuh bisa geser. Kayak dia tiba-tiba jatuh sendiri kayak gitu. Adikku lagi tidur, dia jatuh dari lemari situ, jatuhin adikku sampai ini jidatnya memar kayak gitu. Sampai aku cerita sama ibuku nggak percaya kan. Terus suatu saat ibuku dilihatin sendiri. Lah pada saat itu karena ibuku lihat, percaya, dia langsung dibawa ke tempat sampah, dibuang jauh. Terus sekarang nggak tahu bonekanya gimana, tapi beneran nyata itu. Aku ada
ada fotonya, tapi sekarang fotonya tuh nggak ada. Bener-bener ada fotonya, ibuku sama bapakku lagi foto berdua. Terus itu bonekanya kayak di belakang itu kan ditaruh di kayak lemari bifat. Zaman dulu kan ada lemari bifat ya, lemari buat hiasan itu kan ditaruh di situ. Ada fotonya, terus di situ dia kayak matanya dia tuh senyum, terus matanya itu arahnya ke bapak sama ibuku. Padahal itu matanya harusnya nggak bisa bola matanya tuh aslinya harusnya nggak bisa geser sih wong gambar gitu. Jadi memang sebenarnya banyak itu kejadian aneh di tempat lingkungan itu. Pernah juga dilihatin waktu lagi main petak umpet sama teman-teman, ada becak. Saya mencari ke sana, tiba-tiba di becaknya itu saya lihat ada perempuan duduk rambutnya kayak panjang gitu. Aku lihat pertama ada kerudungnya warna putih, terus kerudungnya lepas. Lepas itu baru wah aku kalau itu Mbak Pun. Aku sampai nggak bisa lari waktu itu. Yaudah itu aja Mas, ceritanya kepanjangan ini kayaknya. Mbak Dika, terima kasih sudah bergabung ya. Tapi ini menarik Ya, kalau ada Mas Febri mungkin bisa dibahas ya, karena apakah kasurnya, apakah kemudian ambennya, apakah rumahnya bahkan gitu ya, sebenarnya yang menyimpan residu dari sosok astral gitu ya Mbak ya. Tapi berarti berhenti di Pade ya? Iya berhenti di Berhenti Pade. di Karena Pade. setelah itu saya nggak tahu ya apa maksudnya kasurnya terus di gimana. Iya karena kalau dengar sih katanya kasurnya terus dibawa tetangganya apa gimana. Itu kalau sudah ketemu saya udah nggak bisa, masih nggak bisa tahu infonya gimana gitu kan. Tapi Pak De tadi berakhir di tetap sehat kan ya Pak De ya? Atau tadi Tadi saya meninggal Mas. Pak De saya sudah meninggal. di tempat tidur itu juga dalam kurun waktu yang tidak lama ya? Iya sakit. Oke. Sakit juga. Baik, Tapi sakitnya nggak tidak selama bapak saya. Bapak saya yang paling lama itu 7 tahun Yaps. di situ. Oke. Ya mungkin minggu depan Mas, mungkin kalau Boleh. ada Mas Febri Boleh bisa kita dibahas bahas sedikit. ya. Sempat tahu tuh soal kasur itu loh. Saya selama ini aku selama ini kan mendengarkan nightmare terus ya. Cuman aku tuh mau cerita kayak maju mundur gitu loh. Tapi ini aku beranikan diri buat cerita. Thank you Mbak Maksudnya, Dika. Ya, Terima kasih. sama-sama Mas. Ya. Selamat malam. Nanti besok apa di depan. Ya, sama-sama. Ya, Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini menarik nih Roti Malda. Jadi apa namanya? Apakah kasurnya, apakah ambennya atau apanya gitu ya. Jadi mungkin kalau besok ada Mas Febri bisa dibahas ya. Tapi kalau Anda sendiri ya mungkin ada pengalaman tempat tinggal atau tempat tidur maksud saya yang sudah dipakai bertahun-tahun untuk merawat anggota keluarga yang sakit gitu ya Roti Malda. Terus habis itu bagaimana? Kalau seingat saya sih kebanyakan ya kalau udah lebih dari 2 tahun pasti ya udah apa ya, udah cukup lapuk lah ya, biasanya ya kita akan ganti gitu loh ke Roti Malda gitu. Bahkan yang mau pakai juga kadang nggak berani ya, kayak aduh jangan orang bekas sakit gitu gitulah ke Roti Malda. Bukan apa-apa sih, cuman kan orang mikirnya macam-macam gitu ya. Tapi apakah ini ada hubungannya atau bagaimana ya, mungkin next time kalau ada Mas Febri bisa kita bahas ya. Oke, kita break dulu ya Roti Malda sambil nunggu juga buat Anda yang mau gabung di sini di Nightmare on the Air 0811 27 1044. Silakan buat teman-teman yang di TikTok juga kalau misalnya Anda punya pengalaman mistis bisa bergabung di sini di Nightmare on the Air Malda FM. Imelda 104.1 FM Semarang Female Station. Ada masih dengerin Nightmare on the Air Malda FM Roti Malda, dan kita masih mencari yang mau bergabung melalui line telepon nih di 0811 27 1044. Silahkan bisa gabung ke Roti Malda
Di WhatsApp ya di 0811271044 kita masih punya waktu sampai jam 1 dini hari gitu ya. Buat Anda yang punya pengalaman mistis silahkan bisa diceritakan. Tapi kalau Anda nggak cerita ya lagu terus nih bakalan. Terima kasih yang di TikTok. Ini ada akun atas nama Gubernur Lutfi ya. Ini bener gak sih Pak Ahmad Lutfi? Followersnya sih banyak guys. Deg-degan loh aku loh. Ngasih komentar. Tapi yang pasti tadi saya juga sempat baca beritanya gitu ya dari suaramereka.com hari ini. Bapak Gubernur ini ada statement yang cukup menyenangkan gitu ya. Jadi beliau menghimbau kepada bupati, kepala daerah, DPRD dan pejabat terkait gitu ya Kabupaten Malda memberikan himbauan untuk tidak menaikkan tunjangan bagi para pejabat gitu loh Kabupaten Malda. Detailnya seperti apa saya nggak baca detail, jujur hanya highlightnya aja, tapi yang pasti itu sebagai bentuk empati dan juga bentuk dari tanggapan yang kita inginkan gitu loh. Karena kan dari kemarin juga banyak demo bla 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 untuk tidak menaikkan tunjangan dan ya direspon dengan respon seperti tadi ya. Artinya memang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Semoga juga para kepala daerah dan juga pimpinan Dewan Perwakilan gitu ya Kabupaten Malda ini bisa merespon apa yang diinginkan juga oleh Bapak Gubernur gitu ya. Tapi bener gak sih itu TikToknya Pak Gubernur? Masa sih? Nanti aku cek deh ya Kabupaten Malda. Tapi followersnya sih banyak banget, ada 24k gitu. But let me check ya. Oke, Evanescence My Immortal ini buat bareng tadi Kudus ya. Saya puterin lagunya ini deh. Imal dan Suspat Point para film Semarang Female Station. Sekarang saya sudah terhubung dengan Mas Pai. Selamat malam. Selamat malam Mas. Oke, Mas Pai betul ya? Iya Mas. Oke, Mas ini feedback boleh agak menjauh dari radio atau dikecilin volumenya? Oke Mas. Oke. Masih Mas. Cukup. Silakan boleh dimulai Mas Pai. Mungkin ini kejadiannya 2 bulan yang lalu, tapi kejadiannya tuh tahun-tahun kemarin tuh juga sering mengalami. Itu yang mengalami itu istri saya. Sedikit cerita aja bahwa kita itu kan rutinitas kesehariannya itu kan setiap malam itu bikin jajan pasar untuk yang di store kan. Mulai dari jam 11 sampai subuh itu kan kita rutinitas bikin jajanan itu. 2 bulan kemarin itu di saat istri saya itu sedang bikinin jajanan itu dan saya lagi tiduran di kamar, itu istri saya dengar tangisan cewek seperti kayak suara gitu loh Mas. Nah, di saat yang berbarengan itu di kamar saya ada yang bilang shh, gitu. Terus saya nengok, nggak ada. Terus saya keluar kamar, istri saya bilang, Pak denger suara wong wedok nangis orang. Itu 2 bulan yang lalu. Tapi sebelumnya di saat saya kan juga ngerjain partisi konstruksi baja ringan itulah. Tapi kalau saya ada kerjaan itu nggak bantu istri saya. Itu tahun-tahun kemarin itu istri saya itu bikin jajanan sendiri. Nah, di saat bikin jajanan sendiri itu yang banyak mengalami itu mesti istri saya. Kadangkala di saat dia sedang gulungin itu sosis Solo itu ada sekelebatan lewat. Terus di saat mau minum teh anget itu dia nyeruput teh itu
di belakangnya ada yang bilang, loh, yang minum istri saya, tapi yang merasakan kayak minum nyeruput tehnya ada di belakang. Setelah selang berapa hari kemudian itu juga mengalami lagi. Saat saya keluar rumah malam hari itu, istri saya bilang, loh, apa tadi udah masuk rumah Pak? Oh, aku aja di luar rumah baru pulang ini kok. Nah, jadi kebanyakan yang mengalami itu istri saya. Dan pada suatu ketika saat saya kerja, ada kerjaan, pulang dari kerjaan itu, anak saya itu bilang ke saya, Pak, itu di belakang Bapak ada temannya Bapak. Saya kan bingung, saya pulang kerja sendiri. Loh, kok temanku dari mana? Nah, terus saya bilang, temannya Bapak mana? Itu kan saya pulang kerja hampir maghrib itu. Nah, setelah maghrib itu anak saya tiduran di kamar, nggak mau keluar kamar, sambil lihat menunjuk-nunjuk di pinggiran pintu itu sambil bilang, Pak, itu Pak, ana wong wedok raine elek, peti, sambil dia nutupin muka. Nah, padahal ini rumah yang saya tinggali sejak saya lahir tuh saya di sini. Tapi anehnya kalau saya nemeni istri saya atau mungkin saya ngawalin kerjaan istri saya, bantu-bantu itu, saya nggak pernah ngalami sama sekali. Yang kejadian itu mesti istri saya. Dan pada suatu ketika juga sering kayak ditemenin di sebelahnya dia kalau lagi bikin jajan. Ya mungkin itu aja Mas, pengalaman yang mungkin bisa saya ceritakan. Mungkin kalau ada Mas Febri mungkin bisa nanti lain waktu bisa dilihat ada apakah. Tapi ini rumah sendiri ya Mas, bukan kontrak, Rumah bukan sendiri apa Mas, ya? tempat saya lahir. Tapi dari dulu ada gangguan-gangguan gitu nggak sih? Nggak ada. Itu mungkin gini ya Mas ya. Itu kan dulu sebelah rumah itu kan kosong, nggak ditinggalin. Rumahnya besar, itu kosong, nggak ada yang ninggalin. Lah kejadiannya itu kalau istri saya bikin jajan di sebelah rumah yang kosong itu selalu ada suara-suara kayak meja ketarik, krek gitu, terus gelas jatuh sendiri pecah. Padahal di situ tidak ada yang ninggalin. Tapi sekarang kan udah ditempati orang juga. Jadi eksistensinya mereka di rumah itu kan sudah mungkin bergeser kemana nggak tahu. Daerah mana Mas? Daerah Kemijen Mas. Mana sih itu Kemijen? Kemijen Semarang Timur. Oke, nanti aku coba cari browsing ya Mas. Tapi terima kasih. Tepatnya kampungnya atau gimana Mas? Boleh. Kampungnya Sedombyong. Sedombyong Kemijen ya. Oke. Iya. Tapi menarik sih karena seolah-olah kayak ngikutin aktivitasnya ini ya, keluarganya Mas gitu ya. Kadang gini Mas, kadang itu kan kayak jadi yang di rumah itu kan ada aku, istriku, anakku, sama ibuku. Kadang ibuku juga itu kalau tidur sering ketindihan juga. Jadi yang sering ngeliatin aku, terus saya bangunin, bukan apa, selalu gitu ketindihan gitu. Ya. Okay. Tapi anehnya kan kok enggak saya gitu loh Mas.
termasuk juga ini ya, apa namanya, suara-suara gitu juga istrinya Mas ya sering denger ya. Heeh. Ya suara ya mungkin itu bayangan sekelebat masuk kamar, sekelebat lewat di depan dia, terus di sampingnya ada kayak nemanin kan. Kalau lihat ke depan, kalau ekor mata itu kan kayak ngelirik, itu kan pasti kayak lihat toh Mas, di samping ada apa itu kan mesti ngelihat kalau ngelirik dengan ekor mata itu. Oke. Ya mungkin itu Mas. Ya, Mas Pai, terima kasih ya sudah gabung di Nightmare on the Air. Oke Mas, sama-sama Mas Taufik. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung. Kita masih punya waktu 30 menit Kreatif Malda, silahkan ya yang masih mau gabung di sini di Nightmare on the Air. Buat teman-teman yang di TikTok juga yang punya pengalaman mistis, saya tunggu ya terakhir di 0811 27 1044. Baik, Roti Malda, terima kasih Anda sudah ngikutin Nightmare on the Air malam hari ini. Mohon maaf ya, nggak maksimal Roti Malda karena ya bagaimanapun memang daya tariknya adalah Mas Febri untuk bisa menanggapi cerita dari Anda, Roti Malda. Saya juga selalu bilang bahwa Nightmare on the Air itu tanpa ada penelpon itu tetap nggak bisa jalan gitu, Roti Malda, karena bagaimanapun yang utama adalah telepon dari Anda, Kreatif Malda. Udah deh penyiarnya model kayak manapun gitu ya, kalau nggak ada yang telepon, ya nggak jalan gitu loh Kreatif Malda ya. Saya bakal putar lagu abis ini ya sampai nanti closing di jam 1 dini hari. Teman-teman yang ada di TikTok juga thank you. Saya belum pamit ya, saya nanti tetap tutup di jam 1 dini hari ya. The Cranberries tadi sudah keputer sebenarnya. Tadi The Cranberries itu saya puterin Stars ya, di request sama Mas Andros deh kalau nggak salah. Iya kan? The Cranberries tadi udah keluar belum sih? Udah keputar kok di jam 41 ya. Tapi ini ada yang pengen diputerin Zombie. Jangan kali ya Mas ya. Daripada saya diprotes loh. Zombie mulu, zombie terus ya. In Loving Memory, Alter Bridge, Nightmare, Avenged Sevenfold. Imbal dan sesuatu poin para film suara yang female station. Pamit ya Kreatif Malda, terima kasih banyak. Mohon maaf hari ini nggak maksimal ya. Ketemu lagi next time, semoga lebih seru ya Kreatif Malda. Oke. Saya Taufik Syafiq Malda 110 pamit bareng satu lagu dari Vertical Horizon, Best I Ever Had. Salam dari Malda FM. Assalamualaikum, see ya and yo.